Selamat siang bagi kita semua. Kita jumpa kembali pada pertemuan bimbingan proposal skripsi tingkat 4A. Kali ini kita akan memasuki pertemuan yang ke-16 dan 17 yang akan membahas pertama soal tugas kelompok yang berkaitan dengan upaya gereja menghadapi era digitalisasi 4.0 dan era masyarakat 5.0, dan akan dilanjutkan dengan membahas tips menghadapi ujian seminar proposal skripsi. Kita akan segera memulai perkuliahan kita hari ini. Kali ini kita akan memasuki pertemuan yang terakhir, karena ini akan kita gabungkan pertemuan yang ke-16 dan ke-17. Dan minggu depan kita sudah masuk pada UAS, ujian akhir semester. Dalam pertemuan kita hari ini kita akan membahas dua topik. Yang pertama nanti soal tugas kelompok yang terakhir, ketiga, dan yang akan membahas upaya gereja menghadapi era 4.0 dan era masyarakat 5.0. Lalu di akhir pertemuan kita nanti saya akan memberikan tips menghadapi ujian seminar proposal. Kali ini kita akan membahas sajian yang terakhir yang akan disampaikan oleh teman kita, itu saudara Aldo, Bella, Daniel, Elsa, Holisane, Jeremia, Nelly, Narta, Radinal, Shirley, dan Wahyu. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh komti atau salah seorang dari kita. Silakan. Baik, sebelum memulai proses perkuliahan kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala berkat anugerah yang Kau beri kepada kami setiap harinya. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mempelajari Tuhan untuk mempersiapkan seminar proposal. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami agar kami dapat menyusunnya dengan baik. Tuhan Yesus berkati juga Bapak dosen kami yang akan memaparkan dan menerjemahkannya kepada kami Tuhan Yesus, agar kami juga mudah untuk menyusun seminar proposal kami. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, seperti yang saya sampaikan di awal, kita akan segera mendengarkan tugas kelompok yang akan dipresentasikan kelompok 3. Waktu sampai 20 menit dari sekarang. Dipersilakan kelompok untuk menyampaikan paparannya. Silakan. Ya, tadi baik, terima kasih waktunya untuk Bapak dosen. Di sini kita akan membahas tentang upaya gereja menghadapi era industri 4.0 dan era masyarakat 5.0. Latar belakang masalah dalam kehidupan ini, manusia tidak terlepas dari zaman dari masa ke masa, selalu berubah-ubah hingga memasuki era industri 4.0 dan era Sosti 5.0. Tidak muncul begitu saja, tetapi sudah didahului oleh era-era sebelumnya. Era Sosti 1.0, pada era ini manusia masih berada pada era berburu dan mengenal tulisan. Pada era ini manusia mulai mengenal bercocok tanam, dan era Sosti 3.0, pada era ini manusia mulai memasuki era industri, di mana manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk membantu aktivitas mereka sehari-hari. Era Sosti 4.0, pada era ini manusia memasuki era teknologi, di mana manusia dimungkinkan untuk mengakses dan membagikan informasi selalu melalui internet. Era Sosti 5.0, pada era ini semua teknologi adalah bagian dari kehidupan manusia. Internet tidak hanya sekedar media informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Begitu juga dengan era revolusi industri yang dimulai dari era revolusi industri 1.0 sekitar 1760 hingga sekitar tahun 1840. Penyebabnya adalah ditemukan mesin uap dan kereta api. Revolusi industri 2.0 dimulai pada akhir abad ke-19 hingga pada awal ke-20. Era ini ditandai dengan adanya penemuan listrik dan jalur perakitan. Akibat produksi massal menjadi mungkin. Tahun 1960-an dan terus berkembang pada tahun 1990-an.
Dunia memasuki babak baru yang disebut era revolusi industri 3.0, era yang sering disebut sebagai era revolusi komputer atau digital dengan berkembangnya teknologi komputer dan internet. Selanjutnya, Schwab mengatakan, saya percaya bahwa hari ini kita berada di awal revolusi industri keempat. Ini dimulai pada pergantian abad. Ini dibangun di atas revolusi digital. Ini diicirkan oleh internet seluler yang jauh lebih ada di mana dengan sensor yang lebih kecil dan lebih kuat, yang menjadi lebih murah, dan dengan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Era revolusi industri 4.0 ditandai dengan digabungkannya teknologi siber dan otomatisasi, kemajuan teknologi yang pesat yang ditandai dengan revolusi industri 4.0, di mana revolusi industri 4.0 telah melahirkan bermacam-macam inovasi dalam dunia industri dan telah banyak mengubah kultur dalam masyarakat. Setelah era industri 4.0, kemudian dilanjutkan dengan era industri 5.0 untuk menjawab tantangan-tantangan yang muncul akibat industri 4.0. Konsep 5.0 sebenarnya sudah lama dicanangkan untuk merespon adanya dampak global akibat dari revolusi industri 4.0. Pada intinya, konsep industri 5.0 adalah konsep masyarakat yang terpusat pada manusia atau human centered yang berbasis pada teknologi-teknologi baru yang digagas oleh Jepang sebagai kelanjutan dari revolusi industri 4.0. 5.0 diresmikan pada tanggal 21 Januari 2019 dan dibuat sebagai solusi atas revolusi industri 4.0 yang ditaklukkan akibat mendegradasi umat manusia. Konsep industri 5.0 dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang manusianya benar-benar menikmati hidup dan merasa nyaman. Jadi industri 5.0 ini dapat didefinisikan sebagai mengintegrasikan antara cyber dan physical space dengan menjadikan manusia tetap menjadi pusatnya atau human centered. Praksis gereja mungkin berbeda di setiap zaman, namun natur gereja terhadap agen pembaharuan tidak boleh lekang dimakan waktu. Gereja dipanggil untuk mengisi segala ruang-ruang kehidupan. Tidak ada ruang sakral maupun ruang sekular. Peran gereja dinantikan secara khusus di masa lajunya perkembangan teknologi peradaban di 4.0 ini. Maka gereja dalam menjalankan amanat agung harus selalu bergumul dengan konteks yang sedang dia hadapi. Dan metode pelayanan seperti apa yang relevan dalam konteks pada jemaat pada masanya? Perubahan budaya yang sekarang terjadi di masyarakat harus menjadi perhatian gereja. Apakah gereja lebih mempertahankan paradigma bermisi yang sudah ada atau menetap konteks revolusi industri 4.0 dan 5.0? Kemajuan bidang teknologi dan informasi di era revolusi industri 4.0 berimbas pada berbagai sektor kehidupan manusia. Hal ini dapat dilihat melalui pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan, seperti pertukaran informasi yang dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Banyak pekerjaan yang dapat dilakukan dengan mudah, efisien, dan efektif. Sistem pembelajaran dan transaksi dengan mudah dilakukan secara online. Gereja tidak hanya berperan dan transaksi dengan mudah dilakukan secara online. Gereja tidak hanya berperan di dalam amat agung atau sebagai firman Tuhan, menjenggung, berkunjung, mendoakan, bahkan menerima setiap persembahan yang berasal dari jemaat. Gereja harus aktif juga menangani pergumulan atau masalah-masalah yang dihadapi jemaat terkhusus di era digital ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami. Baik, akan saya lanjutkan. Salah satu kunci penting di dalam menghadapi revolusi industri yang berkembang pesat ini adalah berkolaborasi, sehingga akhirnya dapat melewati disrupsi teknologi untuk menciptakan perilaku bersaing serta dan sikap berkolaborasi, sehingga manusia perlu memegang nilai moral yang benar. Teknologi adalah degradasi moral bangsa. Pendidikan mengambil peran yang sangat penting dalam mengatasi polemik yang terjadi.
Pendidikan dimaksudkan sebagai mesin dalam menciptakan generasi bangsa untuk menghadapi masa depan dan menjadikan bangsa ini memiliki peradaban serta bermartabat di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Zaman yang selalu berkembang menuntut pendidikan untuk selalu menyesuaikan diri dan menjadi motor dalam proses pendewasaan dan pembangunan bangsa. Dalam konteks globalisasi, pendidikan di Indonesia perlu membiasakan anak-anak untuk memahami eksistensi bangsa dalam kaitan dengan eksistensi bangsa-bangsa lain dan segala persoalan dunia. Berkaitan dengan perkembangan zaman, kita telah memasuki yang namanya era disrupsi teknologi. Pada era ini menuntut manusia di samping berpikir logis, juga harus cakap dalam menyikapi perkembangan informasi yang telah dikemas dalam sistem digital. Pendidikan nasional perlu mempertimbangkan aspek-aspek itu sehingga sistem yang telah dibentuk dapat relevan dengan perkembangan zaman. Birokrasi pendidikan di tingkat nasional perlu fokus pada kebijakan yang strategis dan visioner, serta mampu mengkreasikan sistem yang mampu menjembatani antara nilai-nilai murni bangsa dengan perkembangan yang ada. Dan di masa pandemi COVID-19, kebutuhan akan untuk interaksi sosial berubah menjadi interaksi secara virtual. Perkembangan era revolusi industri 4G telah melahirkan perubahan-perubahan budaya masyarakat yang tentunya juga harus mengubah paradigma dan praktisi misi gereja. Secara umum, misi gereja adalah memberitakan Injil ke seluruh dunia dan menjadikan setiap bangsa menjadi murid Tuhan. Melayani sebagai komunitas yang memuji dan bersekutu bersama, dengan demikian mewujudkan kehadiran dan kasih Kristus, mendewasakan orang-orang percaya, dan mempersiapkan mereka untuk melakukan tugas panggil pelayanannya, mewakili kerajaan Allah di tengah-tengah dunia, dan untuk mempengaruhi masyarakat di sekitar kita dengan prinsip-prinsip ilahi. Mungkin bisa disambung oleh teman-teman kami. Ya, selanjutnya akan saya lanjutkan. Misi gereja adalah misi yang berasal dan memancar dari hati Allah yang dinyatakan melalui penginjilan dan penjangkauan dengan satu tujuan bahwa setiap orang kepada keselamatan melalui Yesus Kristus. Karena pada prinsipnya Allah lah yang telah menyatakan dirinya dalam kehendaknya untuk menyelamatkan manusia atau Missio Dei dalam tugas bersaksi harus dihidupi oleh gereja. Bots juga mengatakan bahwa gereja seharusnya aktif bertindak menjadi agen pembaru di tengah-tengah dunia. Lalu apakah berita Injil akan terhambat atau malah berhenti karena keadaan COVID? Dikarenakan pembatasan pertemuan secara berkerumun untuk mengurangi dampak terkena penyakit. Dan apakah gereja akan diam melihat perubahan sosial dalam masyarakat yang sekarang akan menggiring setiap komunikasi dengan media virtual atau online? Gereja harus menyikapi secara proaktif. Karena gereja dalam bermisi akan lebih efektif, efisiensi, dan global. Era digital ini menjadi peluang yang sangat bernilai strategis karena praktisi misi gereja dapat dilakukan secara luas dan mendunia serta dapat diakses dalam waktu yang tidak terbatas. Pada era digital ini menuntut kecakapan gereja dalam menjalankan misinya. Gereja dalam menjalankan misinya harus punya kemampuan untuk memaknai setiap informasi. Pengaruh revolusi industri 4.0 terhadap individu manusia adalah mendorong manusia pada persoalan etis yang baru. Oleh sebab itu dalam konteks kekristenan perlu ada penguatan iman Kristen sehingga jemaat mampu menggunakan nilai-nilai kekristenan yang dihadapi dalam perubahan zaman. Karena tidak sedikit orang yang berada pada era baru ini. Salah penggunaan teknologi semakin canggih menuju ke arah negatif. Orang percaya siogianya dapat menggunakan kesempatan yang ada untuk membangun, menyebarluaskan berita Injil. Sebab bermisi melalui media digital atau seperti Facebook, Instagram, internet, dan live streaming dapat menjadi salah satu ladang pelayanan yang sangat efektif dalam menjangkau jiwa di era revolusi industri 4.0. Dengan new media, gereja mampu melayani jemaat dengan tidak terbatas jarak dan waktu. Banyak jemaat merasa diberkati sehingga mereka memiliki kerinduan untuk terus menggunakan new media, baik radio, streaming, dan lain-lain. Bahkan dampaknya sampai menyebar kepada rekan, keluarga, kerabat, dan sahabat jemaat. Oleh sebab itu, gereja siogianya perlu mengambil bagian untuk bermisi melalui media digital. Gereja dalam hal ini adalah orang percaya yang diharapkan menggunakan media digital untuk memberitakan hal-hal yang penting, yang tidak penting seperti curhat, gosip, dan berita hoax, namun berani membagikan pesan Injil
di akun media sosialnya. Adapun tujuan bermisi melalui media digital di era revolusi 4.0 antara lain, pertama, bermisi melalui media digital bertujuan untuk memudahkan setiap orang percaya dalam berbagai informasi mengenai Injil. Kedua, bermisi melalui media digital bertujuan untuk menyajikan informasi kepada pembaca maupun pendengar dengan metode yang kreatif dan inovatif. Artinya, pesan Injil yang disampaikan bukan hanya melalui kata-kata saja, namun juga melalui beberapa gambar, animasi bergerak, dan dapat menarik perhatian orang yang menyaksikannya. Maka pelayanan gereja harus mampu dalam hal pengetahuan dan pengelolaan teknologi media digital, memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan suatu hal untuk mencapai satu tujuan pelayanan yang murni, dengan tidak menyerah terhadap tantangan yang disebabkan oleh revolusi industri. Perkembangan dan kemajuan manusia oleh teknologi menjadi objek pelayanan hamba Tuhan masa kini. Pelayanan yang berbeda dengan pelayanan gereja pada mulanya disebabkan oleh perkembangan zaman yang terus meningkat secara khusus dalam bidang teknologi. Skill atau kemampuan harus dimiliki oleh pelayanan gereja untuk melakukan misi di era 4.0. Pelayanan gereja harus mampu mengupgrade diri agar bisa mengoperasikan media digital dengan baik sehingga pelayanan di era revolusi industri dapat berjalan dengan lancar. Teologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi karena revolusi industri. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman kami. Baik, akan kami lanjutkan. Dalam menghadapi akselerasi perubahan dunia yang begitu cepat, gereja di Indonesia sebagai lembaga yang sering tertinggal, namun pada akhirnya situasilah yang memaksa gereja harus berubah. Hal ini tampak ketika pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Akibat dari regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu ibadah secara bersama-sama di dalam gedung gereja tidak diizinkan. Mau tidak mau memaksa gereja menyelenggarakan ibadah secara online. Untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 secara aktif pada 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah atau PP nomor 21 tahun 2021 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 COVID-19. Khususnya pada pasal 4 disebutkan, 1. Pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi A. Peliburan sekolah dan tempat kerja, B. Pembatasan kegiatan keamanan atau C. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. 2. Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk. 3. Pembatasan gereja sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf C dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Akibat banyaknya gereja di kota besar tidak bisa melaksanakan ibadah secara on-site, dan jemaat harus mengikuti ibadah secara online baik melalui live streaming atau melalui YouTube. Situasilah yang memaksa gereja harus berubah sehingga bisa dikatakan di balik pandemi COVID-19 masih ada blessing in disguise. Pengalaman gereja-gereja mengalami pandemi COVID-19 secara tidak langsung telah menyiapkan gereja untuk menyambut dampak yang lebih luas dari revolusi industri 4.0. Akan dilanjutkan oleh teman kami. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dalam skripsi dengan judul Upaya Gereja Menghadapi Era Industri 4.0 dan Era Masyarakat 5.0. Identifikasi masalah. Menurut Muhammad Hashim, di dalam penyajian latar belakang masalah, peneliti dituntut untuk mampu mengidentifikasi masalah atau menampilkan problem, sehingga menarik dan memungkinkan untuk diteliti sehingga berguna untuk kepentingan ilmiah dan kepentingan terapan. Dan dari beberapa sumber permasalahan yang terdapat dalam latar belakang masalah, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penulisan proposal skripsi ini ialah yang pertama, gereja hanya memahami pola bermisi yang dengan kontak fisik dan pertemuan langsung, sehingga gereja kurang aktif menanggapi era revolusi 4.0 dan era masyarakat 5.0.
dan menggunakan metode bermisi yang kontekstual pada era ini. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang teknologi membuat pelayanan gereja lambat bertindak dalam bermisi di era digital ini. Yang ketiga, adanya kejemuan jemaat jika pelayanan tidak dilakukan secara tatap muka, sehingga gereja sama sekali tidak memandang era revolusi 4.0 dan era masyarakat 5.0 sebagai media untuk pemberitaan Injil. Akan dilanjutkan oleh teman. Ya, akan kami lanjutkan. Yang berikutnya, pembatasan masalah. Dalam membuat karya ilmiah, penulis perlu memperhatikan dan membuat batasan masalah untuk menetapkan cakupan masalah yang akan dibahas, mengingat masalah yang cukup luas. Melihat pembahasan judul memiliki pemahaman yang luas dan kompleks, oleh karena itu, dalam bahasan ini, penulis membatasi masalah dalam judul upaya gereja menghadapi era revolusi 4.0 dan era masyarakat 5.0 dengan fokus bagaimana gereja berfungsi dengan menggunakan kecanggihan teknologi pada era ini. Akan dilanjutkan oleh teman kami. Terima kasih. Baik, kita masuk kepada rumusan masalah. Rumus fiksi tentang ruang lingkup masalah yang akan menjadi pembahasan yang akan diteliti. Adapun perumusan masalah yang penulis buat yaitu sebagai berikut. 1. Apa dan bagaimana era industri 5.0 dan society 4.0 and society 5.0 yang berdampingan dengan misi gereja. 2. Apakah dampak dari era industri 4.0 dan society 5.0 terhadap pertumbuhan iman jemaat? 3. Adakah nilai peribadahan yang terkikis dari perubahannya cara peribadahan di era ini, seperti pandemi COVID-19 yang memaksa gereja harus ibadah online? Akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, kita masuk kepada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu merupakan rumusan yang dibuat oleh penulis yang menunjukkan suatu hal yang akan diperoleh ketika penelitian selesai. Maka setiap kegiatan yang akan dilakukan haruslah memiliki tujuan supaya tercapainya keinginan tersebut. Hal itu juga dilakukan pada saat melakukan penelitian yang memiliki tujuan yang akan dicapai, sehingga penulis lebih terarah dalam mencapai tujuannya. Maka yang akan menjadi tujuan penulisan adalah pertama, untuk mengetahui apa dan bagaimana sebenarnya kehidupan manusia. Kehidupan manusia bahkan gereja dari zaman ke zaman hingga memasuki era industri 4.0 dan society 5.0 ini. Yang kedua, untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan upaya gereja di era ini agar tetap menjalankan misinya di tengah dunia. Yang ketiga, untuk menerapkan gereja yang kreatif dan inovasi dalam mengikuti perkembangan zaman tanpa melupakan tugas gereja. Akan dilanjutkan oleh teman kami. Oke, baik. Manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penulisan seminar proposal tersebut, maka yang menjadi manfaat penulisan adalah penulis dan pembaca dapat melihat dan memahami bagaimana perkembangan setiap era kehidupan hingga memasuki era industri 4.0 dan society 5.0. Dan tidak berhenti di sini saja, nada era selanjutnya. Demikian dengan gereja harus terus berkembang agar tidak terlenyap oleh zaman. Kemudian agar gereja menyadari dan menjadikan era ini serta kecanggihannya sebagai alat pemberitaan Injil. Kemudian ada juga agar pelayan Tuhan semakin kreatif dalam menumbuhkan gereja, sehingga pelayan Tuhan tidak digantikan oleh kecanggihan alat-alat teknologi, melainkan pelayan Tuhan mampu menjawab pergumulan jemaat dan kemajuan teknologi yang tersedia. Kita masuk ke metode penelitian.
Suharsini Arikunto mengatakan bahwa meneliti itu tidaklah mudah untuk dilakukan, membutuhkan tenaga, waktu, dan juga biaya. Karena penelitian juga dilakukan untuk melihat perkembangan ilmu pengetahuan, peningkatan efektivitas kerja, atau menyumbangkan sesuatu. Oleh karena itu, penulis membutuhkan metode dalam melakukan penelitian. Metodologi penelitian yang penulis lakukan untuk menggali judul di atas adalah metode kualitatif. Namun pendekatan-pendekatan lain juga akan ditetapkan digunakan sejauh pendekatan tersebut berguna dalam memberitakan kontribusi untuk menjawab pokok masalah. Adapun metode kerja yang dilakukan penulis adalah penelitian kepustakaan atau library research, yakni dengan mencari sumber-sumber kepustakaan, meliputi buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen lain yang sehubungan dengan judul. Kami lanjutkan kepada teman kami. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan sistematika penulisan. Bab 1 yaitu pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Sehingga bab ini merupakan pengawalan tulisan yang akan menuntun kepada pembahasan selanjutnya. Bab kedua yaitu sejarah dan perkembangan gereja dalam bermisi di Indonesia seiring kemajuan zaman. Bab 3 yaitu memaknai gereja yang secara gedung dan individu terpanggil untuk bermisi. Yang keempat, implementasinya bagi gereja dan pelayanan masa kini. Dan yang terakhir, bab 5, kesimpulan dan saran. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompok ya. Dan tentu masih banyak hal yang harus kita perbaiki dalam rangka melatih kita untuk mempersiapkan sebuah proposal skripsi yang tentu akan kita proposalkan nanti kepada para dosen penguji dan akan kita presentasikan di depan penguji. Nah, semua nanti anggota kelompok harus memberi respon terhadap masukan atau pertanyaan dari teman-teman kita, karena ini menjadi latihan saudara-saudara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dosen penguji saat menghadapi ujian proposal. Karena itu kami beri kesempatan kepada kita untuk memberi masukan sehingga kita semakin memahami apa itu makna proposal skripsi. Dipersilakan kalau ada yang memberi catatan, masukan, atau pertanyaan-pertanyaan kepada kelompok. Silakan. Tidak ada? Apakah sudah dianggap proposal ini layak, cocok untuk sebuah proposal? Silakan. Bagaimana dengan Gaby? Menurutmu bagaimana? Ada komentar? Gaby? Apakah masih bersama kami di ruang Zoom ini? Tidak ya? Oke, kalau tidak ada biar saya remove ya. Saudara Gaby masih ada bersama kami? Tampaknya nggak ada ya. Saya remove ya. Ada Pak, saya di sini. Hanya saja saya sedang di acara meninggalnya pariban saya, Pak. Nah, itu bukan urusan saya. Ini kan kuliah kita ini. Bukan di acara meninggal. Kalau meninggal ya meninggal lah. Kuliah. Bagaimana? Ada pendapatmu? Gaby?
Berarti saya remove ya. Kalau lebih mengutamakan meninggal, ya meninggallah di sana kan. Kita ini sedang kuliah loh. Bukan soal saya tidak menghargai saudara di tempat meninggal. Tapi ya kuliah gitu. Jangan ada alasan saya tempat meninggal, saya tempat apa lagi nanti kamu tempat apa. Keurusanku itu. Epri, bagaimana menurutmu? Ada masukanmu, Epri? Kalau dari saya, Pak, dalam sumber bukunya, Pak, masih kurang. Sumber buku yang dibuat penyaji saya lihat masih kurang kalau dalam hal proposal, seminar proposal gitu, Pak. Oke. Silakan ditanggapi oleh kelompok. Dari Every katanya sumber buku kalian belum memenuhi persyaratan proposal. Silakan kelompok 3. Baik, terima kasih kepada Bapak dosen dan juga kepada teman kami F. Di sini saya mau menanggapi dengan usulan Every. Iya, benar memang kami menyadari akan hal itu tentang kurangnya sumber buku kami, karena setelah kami lihat judul ini kan memang yang kita hadapi saat ini, kita berada pada masa Revolusi 4.0 dan Society 5.0. Jadi memang sangat kurang untuk sumber-sumber bukunya, karena memang belum terlalu banyak yang kami lihat menuliskan tentang ini, terlebih dalam bermisi gereja. Makanya ini memang menjadi pergumulan kami juga dalam menyusun seminar proposal ini. Makanya banyak juga kami ambil dari artikel-artikel, karena sudah yang kami temukan sumber-sumbernya itu banyak dari penulis-penulis artikel. Mungkin itu dia. Terima kasih. Kami sambung kepada teman. Baik, saya akan berusaha menjawab pertanyaan Every. Buku-buku kami kurang, tapi sudah kami usahakan, baik dari sumber buku, elektronik, dan itu Mendeley juga. Jadi kalau untuk 5.0 itu memang sulit didapatkan, begitu juga dari Mendeley. Nah, jadi itulah mungkin yang bisa kami sampaikan kepada saudara Every, mungkin kedepannya bakal kami tambahi lagi dan akan kami gumuli. Terima kasih. Oke, Lanjutkan. Ya, silakan. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari tanggapan dari saudari Evi mengenai buku-buku yang kami buat. Di sini sudah kami upayakan berbagai buku, namun yang hanya kami dapatkan 15. Untuk kedepannya akan kami usahakan untuk menambahi jumlah buku yang lebih dari 15 buku ini. Kami kembalikan, terima kasih. Oke, baik. Dari Clinton bagaimana pendapatmu? Ada masukanmu? Dari Clinton. Nababan. Saya sedikit, Pak. Ya, nanti setelah Dani Nababan ya, baru nanti Jonathan ya. Iya, Pak. Silakan Dani. Masih bersama kami di rumah Jum ini. Kalau tidak, biar kita pulangkan ke kampung. Dani, masih bersama kami? Ya, Pak. Ya, silakan bicara. Waktumu sekarang berbicara. Silakan. Nggak bisa juga. Berarti pulanglah kau ke kampung ya. Dan akan saya tidak anggap saudara hadir di tempat ini. Masih ada kesempatan, masih bisa bicara sebelum saya remove ini. Dani. Bentar, Pak. Ya bukan bentar saya suruh. Saya suruh ngomong kok, bukan bentar.
Silakan, Dani. Kita ini kuliah ya. Kalau nggak siap memang ya saya remove aja, saya pulangkan aja ke kampung. Dani terakhir. Nggak bisa ya? Oke. Goodbye. Saya remove ya. Oke, silakan Jonathan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya bertanya sedikit mengenai ukuran font Pak. Ukuran font judul dengan identitas kampus. Bagaimanakah ukuran font yang baik? Apakah lebih dari 12 atau ukuran font yang ada di judul dengan identitas kampus itu adalah sama? Apakah berbeda? Begitu. Mungkin bisa dijelaskan oleh penyaji. Terima kasih. Saya kembalikan. Oke, silakan kelompok. Ini di cover ya, di covernya. Baik, kami akan berusaha menjawab pertanyaan dari Jonathan. Setahu kami kalau judul itu di covernya 18, setahu kami. Baru kalau untuk yang berikutnya ada daftar isi, lalu judul selanjutnya itu ada yang 18, baru 14, lalu 12. Nah, jadi kayak gitu dia berturut dia Saudara Jonathan. Mungkin itu yang bisa kami jawab. Kalau ada kekurangan boleh ditambahkan oleh kawan-kawan kami. Yang ditanya Jonathan itu ini. Yang ini. Apakah sama ini dengan ini? Itu maksudnya. Proposal ini. Ini kan pons 18. Ini juga pons 18. Jadi apakah sama? Itu yang dia tanya. Silakan kelompok. Bagaimana yang lain? Coba siapa dulu ini menjawab ini? Si apa namanya? Radinal. Jelas suara saya, Pak? Jelas. Silakan. Ya, kalau menurut ukuran Pak itu ukuran 18 dan di bawahnya itu memang terukur juga kalau dari huruf dia menjadi 16. Ya. Dan juga covernya nih Pak, apalagi dari logo STT Sabda itu disesuaikan dia itu 1 lembar dia Pak. Disesuaikan 1 lembar dia supaya dia tidak melebihi daripada 1 lembar. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke. Baik. Siapa lagi yang lain memberi masukan, pertanyaan atau supaya ini sama-sama latihan gitu ya. Saya ini sedikit. bukan soal salah benar ini. Silakan. Saya Pak. Silakan. Ya, terima kasih kepada penyaji pada hari ini. Jadi mau saya sedikit kritiki adalah dalam penulisan daftar pustaka Pak. Jadi para penyaji tadi membuat dalam daftar pustaka yang saya tahu bahwa ketika kita sudah menulis daftar pustaka, halaman buku itu lagi. Namun saya melihat para penyaji masih mencantumkan sebagian halaman dari buku yang dikutip. Itu Pak, itu saja Pak. Oke, silakan kelompok memberikan responnya. Ini saudara siapa nih? Saudara Leli. Silakan Leli Simamora. Baik Pak, mungkin ya terima kasih buat saudara Alex tadi ya yang telah menanggapi dalam daftar pustaka yang kami ada sebagian mengutip nomor halaman dari buku. Kami minta maaf sebelumnya, mungkin kami lupa mengeditnya oleh daftar pustaka sebagian atau ketinggalan begitu. Karena kan kami mengerjakannya itu dibagi-bagi, karena juga online kan. Ini darimu, ini tugasmu gitu. Jadi dikumpul jadi satu Pak.
satu yang ngedit kayak gitu. Jadi mungkin ada sebagian yang kelupaan menghapus judul judul nomor halaman bukunya. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi yang hendak bertanya atau memberi masukan? Saya sedikit, Pak. Silakan. Tadi siapa pertama tuh? Sebelum Nancy, siapa tadi tuh? Saya, Pak. Silakan. Aldi baru Ya. nanti. Ya, terima kasih Bapak dosen kami dan teman-teman para penyaji. Yang saya ingin tanyakan di bagian daftar isi. Nah, jadi di situ saya lihat sudah dicantumkan kan halaman poin-poin subjudul. Namun ketika saya lihat ke halaman-halaman selanjutnya itu tidak sesuai dengan yang ada di daftar isi. Jadi mengapa bisa demikian? Ataukah memang begitu di dalam pembuatan daftar isi? Coba teman-teman jelaskan. Oke, silakan Saudara Daniel Supayu. Oh, ya, baik. Jadi mengenai daftar isi, yang pada dasarnya dia harus sesuai daftar isi dengan penulisan yang kami lakukan. Mungkin ada sedikit kesalahan ketika kami coba buat daftar isinya secara otomatis, karena ada beberapa memang halamannya tidak sesuai. Mungkin itu akan menjadi koreksi ke depan. Tapi memang siogianya daftar isi harus sesuai dengan lembar halaman yang telah ditentukan. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Boleh menambahi, Pak? Silakan. Ya, kenapa tidak sesuai? Jadi itu kan kami buat daftar isinya ke atas. Sebelumnya daftar isi dengan yang lembar sebelumnya itu satu halaman sama judul upaya gereja menghadapi era industri. Karena daftar isi menurut kami satu halaman, jadi kami turunkan. Karena itulah makanya nggak sesuai sama halamannya. Jadi kalau kawan-kawan saran nanti kalau untuk buat daftar isi sebaiknya diturunkan dulu, sisakan satu halaman untuk daftar pustaka. Biar halamannya sesuai dengan yang lainnya. Itu saja saya kembalikan. Oke, silakan Saudara Nancy ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi saya di sini melihat di latar belakang masalah pada paragraf yang pertama itu saya melihat ukuran fontnya berbeda dengan latar belakang masalah pada paragraf kedua. Mungkin AP saya kali yang apa? Coba para penyaji lebih menjelaskannya lagi. Silakan. Baik, saya akan menanggapi dari tanggapan Saudari Nancy, yang kalau misalnya saya buka di laptop, ukuran fontnya sama Saudari Nancy, nggak ada yang berbeda dari paragraf pertama sama paragraf kedua. Mungkin karena dilihat dari HP makanya berbeda. Begitu saya tanggapi, saya kembalikan. Terima kasih. Oke. Baik. Boleh menambah sedikit, Pak? Oke, silakan. Iya, Jadi, baik. Ya, kami silakan kepada Saudara Bella. Iya, baik. Terima kasih kepada Bapak dosen dan Saudara Aldo. Ya, untuk Saudara Nancy, kalau saya lihat juga dari HP saya atau di laptop, itu fontnya sama di paragraf pertama baik dengan paragraf kedua. Mungkin di HP Saudari mungkin itu salah gitu. Terima kasih. Ya, silakan Aldo. Iya, jadi saya menanggapi dari HP saya pun saya lihat pas saya tadi baca paragraf 1 sama paragraf 2 beda, Pak. Jadi mungkin itu karena seperti yang Saudari Leli yang tadi bilang, karena kami mengerjakannya membagi-bagi, mungkin ada kesilapan atau kesalahan di antara kami teman-temannya untuk mengeditnya, mungkin suatu pelajaran untuk kami. Terima kasih. Oke, baik. Sedikit menanggapi, Pak. Silakan. Baiklah, saya akan menanggapi pertanyaan dari Saudara Nancy. Mengatakan ukuran dari paragraf pertama dan kedua itu berbeda. Sebenarnya itu sama, tetapi memang Saudara Nancy hanya ukuran spasi beda. Di paragraf pertama itu 0,15, di paragraf kedua baru 1,5. Itu mungkin kami lupa mengeditnya secara keseluruhan ukuran spasinya. Terima kasih. Saya kembalikan, Pak.
Oke. Silakan, ada lagi yang mau bertanya atau yang mau memberi masukan? Pak, saya Silakan. ya, jadi poin saya seperti ini. Saya lihat di dalam catatan kaki ada ketidakkonsistenan dari teman-teman yang membuat paper, di mana juku ada yang dibuat koma dan yang lain ada yang tidak dibuat. Nah, mungkin itu sedikit koreksi saya, mohon tanggapan daripada teman-teman sekalian. Terima kasih. Oke, baik. Silakan Wahyu. Huta Barat merespon, menjawab respon itu. Masih bersama kita Wahyu? Putus-putus. Apakah Wahyu bersama kita? Tampaknya Wahyu nggak masuk kelas ya. Silakan Wahyu. Oh, ada dia. Silakan. Jelas suara saya? Ya, silakan. Ini suaranya tidak kedengaran lagi. Atau Shirley lah, Shirley. Silakan Shirley. Baiklah Pak. Oke. Jelas. Oke. Sudah mulai. Wah, hilang lagi. Silakan Shirley. Oke, baik. Terima kasih buat Saudara Febri yang sudah mengomentari tentang sajian kami, tentang sajian kami ini. Memang kami rasa juga begitu ya, kurang konsisten dalam pembuatannya, karena itu tadi kami jauh ngerjainnya gitu. Jadi ngirim file pun satu-satu gitu di grup. Jadi wah, nampaknya. Jadi mungkin nanti kami akan coba lebih tinggi lagi dan buat satu orang misalnya fokus untuk bagian ngeditnya. Terima kasih. Oke. Wahyu, silakan. Oke, boleh, silakan. Iya, terima kasih atas komentar atau tambahan dari Saudara Febri. Nah, memang di situ kami sudah mengetahui, tetapi itu terjadi karena ada beberapa yang kami buat dari Mendeley. Jadi pas mau saya edit, kalau saya edit dia langsung terhapus. Jadi dia karena sudah otomatis, jadi begitulah yang terbuat dalam catatan kaki itu. Mungkin itu saja. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Ada lagi yang memberi respon? Pertanyaan, masukan? Mau udah cukup? Saya Pak. Silakan. Suaranya belum jelas, belum kedengaran. Wahyu. Mungkin sinyal ya. Sehingga nggak bisa kedengaran suaranya. Atau ada lagi yang mau bertanya atau memberi masukan yang lain? Tidak lagi? Oke, baiklah kalau. Oh, silakan. Iya, saya Adelia Brumeliala. Jadi tadi saya melihat juga ketidakkonsistenan penyaji membuat catatan kaki dengan daftar pustaka. Setahu saya kalau kita membuat buku di daftar pustaka itu nama penulisnya kan dibalik. Nah,
penyaji ada yang membuatnya di Bali, ada yang tidak. Contohnya di catatan kaki 17 itu dimasukkan ke sumber buku tapi namanya tidak di Bali, dan juga ada sebagian halamannya ditulis gitu. Terima kasih. Oke, ada respon. Tadi silakan ditanggapi. Ada yang memberi tanggapan atas masukan dari Adelia tadi? Baiklah. Silakan. Nah, suaranya belum terbuka itu, Wahyu. Wah, nggak bisa. Yang lain, anggota yang lain yang bisa menanggapi. Baik, Pak. Nah, iya, sebenarnya memang benar ada beberapa yang tidak dibalik. Karena kebetulan saya ada tim pengedit, nah, jadi saya lupa untuk membalikannya. Jadi mohon maaf kepada kawan-kawan, bukan tidak ingat membalik tapi lupa. Nah, terima kasih, itu saja saya kembalikan. Oke. Ada lagi yang mau bertanya atau memberi masukan? Cukup atau sudah jelas semua? Tadi Wahyu masih terus berusaha berbicara, tapi tidak bisa didengar. Oke, kalau tidak ada lagi, ya dari beberapa masukan dari teman tadi, maka akan kita melihat secara umum ya. Ini kembali saya katakan tadi, ini kita latihan. Supaya melatih diri saudara-saudara mampu menulis ya seminar proposal, lalu mampu mempertanggungjawabkannya di meja ujian nantinya. Intinya nanti kalian akan mampu menyusun sebuah proposal yang bagus, dipertahankan di depan para dosen penguji, lalu kalian dinyatakan lulus, sehingga mampu melanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu melaksanakan tugas skripsi. Itu ya. Jadi tadi kita mulai saja dari awal. Tadi covernya sudah bagus. Ini nanti jangan juga 18, tapi jadi 16. Lalu daftar isi tadi memang ada yang tidak pas ya. Nanti itu bisa diupdate dengan cara nanti ini di sini bisa diupdate dia apa namanya cara daftar isi ini. Ini update nanti. Ya. Ada apa namanya sebelah kanan nanti, klik sebelah kanan, lalu dia akan update nanti itu. Nah ini kan bisa update field, bisa nanti hanya update page number only. Kan ini ada update page number only. Berarti oke kan. Nah misalnya kita oke kan begini, dia akan berubah sendiri daftar isinya nanti. Nah itu jadi gampang, tak usah kita mengapakannya lagi, langsung berubah itu. Misalnya rumusan masalah, pengetahuan masalah, gitu kan. Nah, oke. Intinya kalian sudah menggunakan daftar isi otomatis, tapi beberapa catatan lain yang hendak saya sampaikan ialah format file belum benar ya. File kita, selalu saya katakan, mulailah dari kelas kita 4A, baru underscore, baru judul makalah itu, upaya menghadapi era industri 4.0 dan era masyarakat 5.0. Lalu ketika perbaikan nanti, maka buatlah 4A, upaya menghadapi era industri 4.0 dan era masyarakat 5.0 underscore perbaikan. Lalu kemudian tidak semua menggunakan Mendeley, ya, tidak semua. Misalnya ini menggunakan Mendeley, tapi ini tidak.
Kemudian ini menggunakan mendelay, tapi ini ke bawah tidak. Nah, ini menggunakan mendelay, tapi yang lain ini tidak. Tidak menggunakan mendelay. Nanti perbaikilah supaya menggunakan mendelay, ya. Karena kalau tidak menggunakan mendelay, nanti tahun depan ya tetap aja kalian tidak bisa memberikan proposal yang baik. Dan kalaupun nanti kalian tidak menggunakannya dalam perbaikan, nilai kalian tidak maksimal. Itu ya soal catatan kaki. Baru catatan kaki harus konsisten. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman. Nah, misalnya ini kan cara penulisannya belum pas. Makanya nanti di Mendeley itu harus diedit dengan baik. Ini kan dibuat dalam kurung tahunnya ini. Jadi ini. Jadi kemudian kalau kita lihat lagi, ini tadi sudah saya ganti. Gantilah judul itu jangan huruf kapital. Harus menjadi seperti ini. Jadi sama dengan misalnya ini. Ini kan tidak usah huruf kapital semua. Setiap tulisan, judul buku tidak perlu huruf kapital. Buat aja seperti ini. Baru diedit lagi. Nah, gitu ya. Jadi kalau ini proceeding ya, ini proceeding. Proceedingnya ini yang huruf miring. Ini. Era, jadi dia sampai di sini saja. Ini jangan lagi ada sini atitah. Ini kan atiyah. Ini kan sudah penulis. Jadi koma, proceeding seminar PGRI Palembang, baru ini bukan lagi huruf miring Universitas Negeri Palembang, ini bukan huruf miring. Dia dalam kurung. Jadi ini bukan Universitas PGRI tapi Palembang. Kota baru 2. Ini sebenarnya nama penerbitnya. Biasanya Universitas PGRI Press misalnya. Baru koma 2020. Halaman 1-10. Ini kan masih bahasa Inggris. Perbaiki yang diakses. Ini kan yang diakses pada. Nah, jadi ini bisa kita edit ya sebelum kita tampilkan. Nah, nanti ini karena masih manual di sini diedit, tapi kalau nanti di Mendeley-nya diedit supaya dia tampil ke sini dengan baik. Nah, itu. Baru kalau dalam kurung setiap kitab suci, nama kitab suci itu harus disingkat. Ini semua kalian panjangkan. Dipanjangkan jika dia dalam sebuah kata. Jadi kalau sebuah kalimat atau dalam kurung seperti ini harus disingkat. Ini kan. Ini kalian singkat. Yang ini tidak.
Ini tidak konsisten ya. Lalu huruf asing itu harus miring. Ini nanti dalam penulisan-penulisan seperti ini harus jeli. Ini semua masih manual ya. Nanti kalian buatlah mendelay. Jadi jangan ada alasan kami terpisah-pisah gitu ya. Ya kalau terpisah-pisah carilah orang yang bisa mampu mengoperasikan mendelay. Ya supaya nilai kalian bagus. Ini pun nanti diperbaiki semua ini karena belum pas sesuai standar penulisan karya ilmiah. Cobalah kita apa artinya ini? Jadi ini jurnal Kommas 1. Tahun berapa? Nggak jelas kan? Berkat anugerah Jaluku memperlengkapi di era revolusi industri 28 Agustus. Apa maksudnya ini? Nggak ngerti kita ini. Apakah 28 Agustus yang lalu kalian membukanya? Lalu sekarang kalian menulisnya? Ya, jadi memang ya harus diteliti ya. Nah, kalau jurnal seperti ini, yang ini tidak perlu dia huruf miring, dia tetap huruf biasa, tapi dalam di sini dia tanda petik. Ini judulnya. Lalu ini jurnal ini yang harus miring, karena ini bukunya. Jurnal Teologi Berita Hidup, volume 4 September. Baru koma. Gitu cara menulis jurnal. Ya, nanti di mendelainya pun harus kalian buat seperti ini. Oke. Baru buku-buku, tadi sudah disampaikan oleh buku-buku. Bukunya ini hanya 9 dan 1 bahasa Inggris. Jadi kalau 9 tidak layak karena buku dalam penulisan sebuah seminar itu harus 25. Dari 25 itu harus ada minimal 4 yang berbahasa Inggris. Jadi kalau nanti seperti ini proposal kalian itu pasti ditolak. Ini nggak bisa. Kalian akan disuruh ulang nanti menulis sebuah proposal. Ingat ini buku ya, bukan jurnal. Jurnal itu tambahan. Ini buku. Nah ini kalian buat sumber buku, padahal ini jurnal. Ini kan jurnal. Nah ini juga jurnal kan? Ini jurnal. Ini kita nggak tahu apakah ini jurnal, nggak tahu kita, entah buku apa ini. Jurnal atau tidak tahu kita. Ini tidak jelas ini, makanya saya tanya, coba tanda tanya. Ini pun tidak jelas. David J. Bosch, Transforming Mission. Padahal ini sudah ada terjemahannya kan? Mengapa dibuat berbahasa Inggris? Sudah ada bukunya ini berbahasa Indonesia, Transformasi Misi yang terbitkan oleh BPK. Jadi kalau ada bahasa Indonesianya jangan buat bahasa Inggrisnya. Ya. Ini lagi, kalau menulis daftar pustaka, ada model seperti ini, ada. Tapi yang kita gunakan bukan model seperti ini. Ini model apa? Catatan perut. Kalau model Turabian, tahunnya di belakang ini. Tapi ini tidaklah Turabian. Yang Turabian di belakang. Nah ini apakah penulisnya society? Dia juga nggak tahu kita ini. Apakah ini jurnal, apa buku, nggak tahu kita.
Nah, ini pun sumber elektronik. Tahu kita apa. Jadi tidak jelas dia ya. Pemakaian huruf besar, huruf kecil dalam sebuah apa ini nggak bisa. Ya, ini semua. Diperbaikilah daftar pustakanya nggak usah amburadul. Ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi sebelum ke isi yang ini. Oke, kita mulai dari atas lah. Tadi sudah kita bahas soal tata penulisan, apa namanya, tata kaki dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke isi. Nah, dalam menyusun sebuah latar belakang, ya harus fokus. Karena itu menentukan, latar belakang itu sangat menentukan. Kalau latar belakang kalian ini, saya lihat ini belum begitu fokus pada inti persoalan penelitian. Karena apa? Karena banyaknya pandangan pemikiran yang kalian ulas sehingga tidak fokus. Belum tampak apa yang menjadi persoalan pada era industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Jadi artinya kelompok belum sampai pada pembahasan inti dari judul itu. Maka judul itu harus kalian cari akar masalah. Apa kegelisahan kalian dengan judul itu. Jadi kan nanti kalian menentukan judul ini. Judul itu harus benar-benar lahir dari sebuah kegelisahan akademis. Atau ada persoalan akademis yang kalian lihat. Lalu kalian pahami betul-betul. Lalu ingin atau tertarik untuk menyelesaikan persoalan akademis itu atau kegalauan akademis itu atau keresahan akademis itu secara akademis. Kalian harus benar-benar mengerti apa sebenarnya persoalan. Kok begini ya? Mengapa begitu ya? Harus begitu. Apa sebabnya? Apa faktor? Jadi selalu pertanyaan why, ya, what, when, where, how. Selalu itu menjadi pertanyaan penelitian. Harus ada kegelisahan-kegelisahan yang terbangun di antara kalian dengan judul. Karena judul itu adalah kegelisahanmu secara pribadi, sehingga kamu hendak mengatasi kegelisahan itu, menjawab kegelisahan itu dengan apa namanya, metodologi akademis. Nah, jadi kalau judul misalnya upaya gereja menghadapi era industri 4.0 dan era masyarakat 5.0. Kalian pahami nggak itu apa era industri 4.0? Kalian pahami nggak apa itu masyarakat 5.0? Jangan-jangan kalian tidak paham. Sehingga kalau kalian tidak paham, bagaimana kalian mau gelisah dengan judul itu? Memang sering mahasiswa buat judul, tapi dia sendiri nggak tahu apa persoalannya. Ditanya nanti, apa persoalan penelitianmu? Nggak tahu, Pak, katanya. Jadi harus dimulai dari sebuah persoalan. Apa persoalannya? Nah, misalnya begini, revolusi 4.0 secara fundamental mengubah hidup dan kerja manusia. Jadi revolusi industri 4.0 itu mengubah hidup dan kerja manusia. Jadi kalau kita bandingkan dari, kalian memang sudah buat di latar belakang itu, era industri 1.0 ada ditemukan uap, 2.0 ditemukan listrik, 3.0 ditemukan mesin ketik atau komputer, 4.0 ditemukannya internet. Lalu di era 4.0 ini, apa persoalannya dengan gereja? Lalu apa era industri 4.0 itu yang belum dipahami gereja? Lalu apakah gereja sudah berupaya menghadapi era industri 4.0?
era industri 4.0 itu punya ruang lingkup, skala, dan kompleksitas lebih luas. Apakah gereja sudah tune in atau sudah di dalam 4.0 itu? Atau sama sekali tidak menyentuh 4.0? 4.0 itu sudah berbicara robot kecerdasan, berbicara teknologi nanobe, bioteknologi, teknologi komputer kuantum, blockchain, teknologi berbasis internet. Apa gereja sudah di dalamnya atau belum? Apakah gereja sudah menghadapi ini atau belum? Lalu apa rupanya di era 4.0 itu? Apa pilar daripada 4.0? Ada 6 pilar utama dari 4.0 industri itu. Yang pertama digital, energi berkelanjutan, mobilitas cerdas, hidup sehat, keamanan sipil, dan teknologi di tempat kerja. Apakah gereja sudah melakukan digitalisasi pelayanan? Sudahkah gereja memiliki energi berkelanjutan? Apakah gereja sudah memiliki mobilitas yang cerdas? Apakah gereja sudah hidup sehat? Sudah memiliki keamanan sipil? Apakah gereja sudah memiliki teknologi di tempat kerja? Atau gereja masih berada pada era 3.0? Jangan-jangan di kantor gereja masih ada mesin tik, bukan komputer. Jangan-jangan di gereja belum ada energi berkelanjutan, belum ada mobilitas cerdas, belum sehat, belum aman. Apakah gereja sudah masuk ke sini, ke 6 pilar ini? Lalu kalau belum, nanti fakta di lapangan, kan seharusnya sejatinya gereja dalam menghadapi 4.0 sudah berada pada narasi atau pada fakta 6 pilar utama 4.0. Lalu pertanyaannya, kenyataannya gereja masih pada generasi 3.0. Mengapa gereja tidak menghadapinya? Itu kan pertanyaan-pertanyaan ekonomis, akademis. Itulah kegelisahan kalian. Kok gereja belum sampai kepada era digital? Almanak masih hard copy, majalah gereja masih hard copy, peraturan masih hard copy. Mengapa tidak digital? Ini kan persoalan gereja. Website gereja masih manual. Ya kan, akte-akte baptis bakti terdidi melua kan masih manual. Mengapa tidak digital? Ini kan kecanggihan era 4.0 dan hiduplah gereja di sana. Lalu apa rupanya masyarakat 5.0? Apa hubungannya dengan era industri 4.0? Masyarakat 5.0 itu adalah mengintegrasikan ruang maya dengan ruang fisik. Jadi ruang maya ini, yang internet ini, dihubungkan dengan manusia. Sehingga manusia memiliki efisiensi bekerja, efisiensi melayani. Itulah masyarakatnya. Masyarakatnya menggunakan teknologi 4.0. Sehingga terintegrasilah saya secara fisik dengan dunia maya. Saya tidak perlu lagi ke bank antri membayar listrik, antri membayar pajak. Semuanya sudah di sini. Karena apa? Ada teknologi 4.0. Lalu ya siapa yang menggunakan 4.0 itu? Saya manusia. Secara fisik saya terkonek dengan 4.0. Itulah masyarakat 5.0. Ini yang harus kita pahami. Dengan demikian nanti akan ada bagaimana masyarakat 5.0 itu masuk ke gereja. Apakah warga jemaat sudah berpikir Internet of Things, IoT, atau warga jemaat sudah berpikir artificial intelligence, AI, atau memiliki big data atau robotik? Karena itulah
ciri-ciri manusia dalam era masyarakat 5.0. Sehingga orang tidak perlu lagi kemana-mana. Cukup dia pakai drone untuk bertamasya kemana-mana. Dia hanya duduk di meja, tapi dia pakai drone, melihat keadaan situasi, keadaan di luar sana. Sehingga dia tidak perlu ke kota Medan hanya untuk melihat apakah di Medan itu macet apa tidak. Dia naikkan drone, wah di Setiabudi macet, dia tidak akan pergi ke sana. Itu masyarakat era 5.0. Manusianya, masyarakatnya terkonek dengan era industri 4.0. Pertanyaannya, apakah gereja sudah tune in di sana? Sudah di dalamnya? Nah, makanya kalian nanti harus melihat misalnya apa sebenarnya persamaan antara 4.0 dengan masyarakat 5.0. Ini sama-sama, ini ada kan persamaannya. Lalu apa perbedaannya? Dan kemana, dan posisi gereja di mana? Nah, makanya timbullah nanti pertanyaan atau identifikasi masalah. Ini identifikasi masalah itu haruslah berasal dari fakta. Ini fakta. Dari fakta di lapangan. Identifikasi. Gereja belum menghadapi era di gereja belum memahami apa era industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Gereja belum memperlengkapi diri menghadapi memasuki era 4.0 dan masyarakat 5.0. Itu identifikasi masalah. Kalau sudah teridentifikasi masalah tadi, kalian sudah punya latar belakang masalah dengan baik, maka rumusan pertanyaan penelitian itu tadi. Mengapa gereja tidak menghadapinya? Apa faktor-faktor gereja tidak menghadapinya? Atau bagaimana gereja menghadapinya? Itu di sini. Lalu tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu tidak perlu lagi berteori. Ini kan saya katakan, tidak perlu lagi berteori dalam tujuan. Tapi langsung praktek. Apa yang disebut teori itu praktekkan. Sehingga tidak perlu lagi definisi ini. Langsung aja ke sini, ke tujuan ini. Tujuannya tentu sesuai dengan apa yang kita rumuskan dalam masalah. Jadi tujuan itu harus sinkron dengan apa rumusan masalah. Kalau tadi mengapa gereja tidak menghadapi era industri 4.0 atau era masyarakat 5.0, maka tujuan penelitian untuk mengetahui alasan atau mengapa gereja tidak menghadapi era industri 4.0 atau masyarakat 5.0. Dan tujuan penelitian harus sinkron dengan manfaat penelitian. Dan kata kunci di manfaat penelitian itu ialah agar menambah wawasan. Agar menambah wawasan. Ini kata kuncinya. Agar menambah wawasan tentang mengapa gereja tidak menghadapi era 4.0 dan masyarakat 5.0. Nah itu. Jadi setelah itu barulah masuk ke bukan metode, ini sudah berkali-kali saya sampaikan. Tapi metodologi penelitian. Dan ini pun tak perlu lagi berteori. Langsung aja. Apa metodologi yang kita gunakan? Kuantitatif atau kualitatif? Baru sistematika. Baru kepustakaan. Nah sampai di sini, ada kira-kira pertanyaan dari kelompok? Jadi kalau sudah berpikir sistematis seperti itu, maka proposal kalian sudah layak diterima oleh dosen. Ya. Jadi ini latihan masih boleh lah. Tapi nanti kalau sudah menyusun proposal atau nanti ujian akhir semester kalian tidak memenuhi semua rangkaian proposal itu, ya nilainya tidak akan maksimal. Begitu ya. Silakan kalau ada yang merespon, bertanya. Ada, Pak. Ya, silakan. Iya, Pak. Daftar pustaka itu, Pak, mendelai termasuk jurnalkah atau sumber elektronik? Semua. Nanti akan dia susun sendiri itu.
Kalau sudah masuk Mendeley, nanti dia akan susun sendiri semua. Jurnalnya dia akan atur sendiri nanti itu. Tapi kalau kalian menggunakan manual, ya capek sendiri kalian. Gitu. Jadi kalau pakai Mendeley nanti dia sendiri akan menyusun itu. Dia akan pilah mana buku, mana jurnal, mana apa, nanti dia akan apa sendiri. Oke. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya akan memberikan tips menghadapi ujian seminar proposal. Ini sangat penting. Karena apa? Sering mahasiswa tidak mampu menyampaikan ide-ide, pikiran-pikiran, gagasan-gagasan yang hendak disampaikannya kepada dosen penguji ketika saat ujian seminar proposal. Nanti kan moderator mengatakan, kami berikan kepada saudara untuk memberikan intisari proposalmu ini selama 5-7 menit. 5-7 menit. Coba bayangkan kalau proposalmu itu 20 halaman akan dibaca dengan 5-7 menit. Mampukah? Tidak bisa. Kalian secepat kilat pun membacanya, nggak bisa itu. Coba kita bayangkan satu lembar dibaca berapa detik. Kalau 20 lembar, katakanlah satu lembar dia mampu 30 detik. Mampu membaca 30 detik. Gitu kan. 3 kali 20 berapa detik? Itu nggak bisa. 5-7 menit nggak bisa kita baca itu. Lalu kita harus punya trik. Bagaimana cara? Nah, cara untuk menghadapi ujian proposal ialah pertama, kuasailah dengan baik latar belakang masalah. Ini 3 menit, karena ini paling banyak. Tadi, sebutkan apa kegelisahanmu terhadap judulmu itu. Saya benar-benar gelisah melihat gereja saat ini belum menghadapi era digital 4.0 dan era masyarakat 5.0. Gereja seolah-olah tidak peduli dengan kemajuan zaman. Fakta di lapangan bahwa gereja belum mengadakan digital, belum ada percepatan, belum ada 6 pilar tadi. Padahal sejatinya ketika zaman berubah, gereja harus berubah. Maka dengan demikian saya hendak meneliti apa yang menyebabkan gereja tidak menghadapinya. Itulah sebabnya saya menulis skripsi ini dengan judul Upaya Gereja Menghadapi 4.0 dan Era Masyarakat 5.0. Akan sederhana. 3 menit itu. Jadi isinya mengapa saudara memilih judul itu? Apa alasannya? Lalu apa persoalan penelitiannya? Karena gereja tidak menghadapinya. Maka saya sebagai seorang akademisi bergumul. Saya akan teliti. Mengapa? Emangnya gereja diam? Nah, itu kan perlu dijawab secara akademis. Itu 3 menit. Jelaskan dengan lantang. Karena kalian sudah menguasai masalah itu. Lalu yang kedua ialah kuasai metodologi penelitianmu. Dari pergumulan yang saya hadapi itu, gereja tampaknya tidak ambil peduli dengan kemajuan teknologi, menghadapi era digitalisasi 4.0 dan era masyarakat 5.0, maka saya akan mencoba menjawab pertanyaan itu dengan metodologi kuantitatif. Kalau kuantitatif berarti saya menjawab angket dan kuesioner kan? Dan untuk mendapat jawaban atas pergumulan penelitian ini, saya akan bagi angket kepada 100 orang. Baik dibagi kepada pemuda gereja, kepada warga jemaat, kepada majelis, kepada para pendeta. Sehingga saya akan mendapatkan jawaban mengapa gereja tidak menghadapi era 4.0 dan 5.0. Itu kalau kuantitatif. Tapi kalau kualitatif, yang kedua misalnya saya menggunakan metodologi kualitatif, di mana saya akan mendapatkan jawaban dari orang-orang yang berkualitas, dari para pendeta, dari para orang tua, dari para pemuda, warga jemaat yang benar-benar mengerti kemajuan teknologi.
Orang-orang yang bekerja pada cyber, pada orang yang bekerja di biro informasi, saya wawancarai. Ada sekitar 30 orang yang saya wawancarai, yang terdiri dari satu bla 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 bla. Ini hanya 1 menit. Makanya saya sebutkan metodologinya. Bagaimana metode mengumpulkan data? Kalau kualitatif, informan, saya mewawancarai, wawancara yang dalam. Kalau kuantitatif, saya memberikan angket atau kuesioner. Nah, bagaimana menganalisis data? Kalau kuantitatif tadi, dengan mengumpulkan angket itu, maka saya akan menganalisa data itu dan mencari apakah jawaban atas pertanyaan itu. Kalau kualitatif, saya akan menarasikan jawaban-jawaban orang yang saya wawancarai. Sehingga dari situlah saya akan menarik kesimpulan apakah gereja menghadapi atau tidak. Itu metodologi. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kuasailah rumusan masalah. Kuasai rumusan masalah berarti apa pertanyaan penelitiannya? Pertanyaan inti dan pertanyaan turunan. Berdasarkan pergumulan di atas tadi yang saya sebutkan sebelumnya, maka satu pertanyaan pokok penelitian saya ialah mengapa gereja tidak menghadapi era industrialisasi 4.0 dan era masyarakat 5.0. Dan ada 2 pertanyaan turunan setelah itu. Apa faktor-faktor yang menyebabkan gereja tidak mau menghadapinya? Atau bagaimana solusi yang dilakukan gereja dalam rangka menghadapi era 4.0 dan 5.0? Itu berarti kita menguasai. Ini biasanya 2 menit. Berarti kita kuasai pertanyaan utama dan sebutkan 2 pertanyaan turunan penelitian. Jadi hanya 3. Lalu yang terakhir, kuasailah kesimpulan dan saran. Karena penelitian belum berjalan, maka kesimpulannya kan berarti ini disebut dengan hipotesa. Kalau dia kuantitatif, berarti dia bisa pakai hipotesa, dia positivisme. Maka kalimatnya diduga gereja belum menghadapi era industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Diduga. Nanti buktikan melalui angket. Tetapi kalau dia melalui penelitian kualitatif, ini kan tidak ada hipotesa. Tetapi dia katakan, saya akan berusaha mencari jawab dari orang-orang yang akan saya wawancarai menuju kesimpulan akhir. Apakah gereja menghadapi atau tidak. Di sini, ini hanya 1 menit. Coba kita jumlah. 1 tambah 2, 3. Tambah 1, 4. Tambah 1, tambah 3, berarti 7 menit. Selesai. Dengan 7 menit, kalian sudah mampu mendelivery pesan kalian kepada dosen penguji. Saya yakin dosen penguji akan puas dan akan memberi restu bagi kalian untuk meneliti skripsi kalian. Ini tips dari saya. Ada yang bertanya atau yang memberi tips lain untuk memperkaya kita dalam rangka menghadapi ujian seminar proposal semester depan? Silakan kalau ada yang merespon. Ada? Tidak ada? Cukup jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas, karena ini akhir perkuliahan kita, minggu depan sudah akan mengumpulkan UAS, format UAS akan saya sampaikan, ya supaya diingat nanti format UAS, tulislah nama kelasnya 4A. Oh ya, belum saya share screen-nya. Ya, 4A underscore, baru nanti tulis UAS, ya, baru underscore, nomor absen, ya, baru nanti nama. Ya, itu nanti apa contoh untuk format UAS sehingga dia menjadi seperti misalnya 4A underscore UAS underscore nomor 30 underscore
tabloid, apa namanya, skripsi harahap. Ini ya, ini untuk apa namanya nanti, untuk format daripada UAS kita. Jadi ini caranya. Jadi di luar ini nanti saya tidak akan terima. Iya, format UAS. UAS 4A, UAS 30, nomor absen, baru skripsi. Apa nama kalian, nama mahasiswa. Jelas ya sampai di sini ya? Oke, itu format UAS. Nah, karena ini sudah akhir daripada perkuliahan kita, pertama saya berterima kasih karena kesetiaan saudara-saudara dalam rangka mengikuti perkuliahan ini dari awal hingga akhir. Yang kedua, saya mohon maaf jika dalam penyampaian materi perkuliahan ada kata tutur, sikap tingkah laku, atau melalui mata dan sikap saya yang tidak berkenan di hati. Mohon dimaafkan, dihapuskan supaya kita suci adanya menghadapi Advent yang kedua ini, memasuki Advent yang ketiga, Maranatha untuk Kristus datang kedua kali. Semoga Anda terangkat dan saya juga kalau sudah suci. Dan yang ketiga, bersiap-siaplah untuk menghadapi ujian UAS minggu depan. Tentu akan ada kewajiban kalian melunasi ujian uang kuliah yang belum, supaya jangan terhalang untuk menghadapi ujian akhir semester. Dan yang berikutnya, mohon supaya Tuhan memberkati kalian dan kita menghadapi masa-masa liburan semester, Natal dan Tahun Baru. Jangan pergi kemana-mana karena sudah ada PPKM. Nanti kalian tidak bisa pulang ke rumah gara-gara sudah keluar kota. Berdoalah untuk orang tua, pekerjaan dan kesehatan mereka, supaya mereka dalam keadaan perlindungan Tuhan dan juga kita semua. Juga berdoalah buat STT supaya semua program perkuliahan berjalan dengan baik. Demikian dari saya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Semoga kita bertemu di semester depan. Entahkah itu nanti dalam ujian proposal atau dalam bimbingan skripsi. Jikalaupun nanti saudara-saudara tidak menjadi bimbingan saya, jangan sungkan-sungkan datang bertanya kepada saya, bercerita atau berbagi persoalan supaya kita bisa menyelesaikan skripsi, supaya jangan terhalang untuk menyelesaikan studimu dengan baik dari kampus. Demikian ya, jangan segan-segan nanti kalaupun saya bukan pembimbing skripsinya, karena semester yang lalu juga banyak orang yang bukan bimbingan saya datang bertukar pikiran ya, sehingga kita saling memberi. Oke, terakhir sekali silakan buka kameramu supaya kita foto bersama untuk diabadikan. Minimal kita sudah pernah satu kelas di tahun ini. Pasanglah wajah tercantikmu dan tergantengmu supaya ini menjadi kenangan ya. Oke, silakan dibuka kameranya. Kenapa? Oke, si Holisane, Nancy, Aldo, Jessica, Narta, silakan dibuka. Jessica, Holisane, Nancy, Riyama, Adela, Sinaga, silakan dibuka. Jessica, Yusni, Arti Ninggolan, silakan dibuka. Sama Narta, belum juga. Oke, tidak apa-apa. Mungkin wajah mereka sudah cantik. Perlu lagi buka kamera. Oke, sekali lagi halaman yang kedua masih tetap Jessica, Holisane, Radinal, Niko, Narta Marbun. Silakan buka kameranya. Holisane, Jessica, Radinal, mungkin mereka lelah sehingga tidak buka kamera. Sudah mau cepat-cepat berakhir perkuliahan ini ya. Baiklah, tidak apa-apa. Oke, terakhir sekali izinkan saya berdoa untuk Anda untuk menutup perkuliahan kita. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur Bapa karena kebaikan-Mu selama satu semester kami bergumul berjuang memahami, mendalami bimbingan proposal skripsi.
Tentu ada banyak hal yang telah kami terima, namun ada banyak hal juga yang kami belum pahami dan belum mengerti. Kiranya Tuhan semakin memampukan kami mendalami, mengeksplor, sehingga kami semakin mengerti apa sebenarnya bimbingan proposal skripsi, sehingga kami layak menghadapi menyusun proposal skripsi kami tahun depan untuk dipertanggungjawabkan dalam ujian proposal, sehingga kami dinyatakan lulus dan bisa melanjutkan pada proses penulisan skripsi. Berkatilah seluruh pekerjaan orang tua kami, sehingga mereka tidak terhalang untuk memberikan uang kuliah kami, biaya kuliah kami, sehingga ujian akhir semester nanti berjalan dengan baik. Berkatilah kami dalam mempersiapkan ujian dan tugas-tugas kami untuk mengakhiri semester ini, supaya berhasil dengan baik. Jika ada hal yang tidak berkenan selama proses studi ini, baik melalui tutur kata, sikap, dan tingkah laku kami mohon ampun, supaya kami suci adanya menghadapi masa-masa Advent, bahkan menanti Kristus datang kali kedua. Berkatilah Sivitas Akademika STT Abdi Sabda Medan, dosen, staf pegawai, dan mahasiswa, supaya kami semakin bersatu padu mewujud nyatakan cinta kasih Kristus untuk menggerakkan persaudaraan di antara kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa, bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin. Amin. Oke. Amin. Wah, bujur, Horas, Jujua, Yahobi, Sawagiri. Ya, betul Pak. Terima kasih Pak.